Sugeng Dalu, rahayu-rahayu dari Timur Bengawan. Menjawab dari sebuah pertanyaan cucunya yang Del Kumandil Gendewati. Sebenarnya yang sudah banyak ngasih clue dari kedangkalan spiritual Eyang, bahkan tentang sang kesatrio itu sendiri. Tapi sekali lagi yang katakan menurut kedangkalan spiritual Eyang, karena Eyang tidak mau mendahului dengan apa yang sudah tersurat, tertulis ataupun yang tersirat. Ketika dikatakan menikah di Lebak Cawene, pernikahan di Lebak Cawene itu sendiri, apakah akan terjadi? Jelas itu akan terjadi. Lebak adalah sebuah lembah, entah itu lembah di timur laut atau dimanapun itu berada, tapi itu lembah gemuruh. Pedit Noko kini bergemuruh di dasar laut dan di atas langit. Lembah atau lebak menurut kedangkalan spiritual ya lembah, ya lebak. Cawene yang artinya perempuan. Pernikahan di lembah, seorang perempuan yang menjadi, kalau dibikin kalimat, satu kalimat seperti itu, pernikahan di Lebak Cawene yang artinya perempuan jodohnya sang kesatrio itu berada di lembah, rumahnya di lembah. Makanya berpindah dari satu tempat, maka sang kesatrio akan berpindah ke Lebak Cawene, ke lembah, sebuah lembah dataran rendah, lembah di mana lembah itu lembah sang perempuan jodohnya sang kesatrio Piningit itu. Tuh ditanggapin oleh semesta, mungkin dari kedangkalan spiritual Eyang. Nah, jika Eyang selalu ngasih clue buatmu Del Kumandil Gendewati dan Sil Pringsil, ya seperti itulah. Kadang-kadang engkau tidak mendengarkan karena kadang-kadang engkau terganggu oleh sebuah fokus sehingga jiwamu tidak menemukan jiwa tertinggi. Makanya yang selalu bilang bahwa raga itu dibikin orang tua, nur cahyo atau ruh itu sang maha, milikmu pribadi adalah jiwa. Karena jiwa ada kaitannya dengan empati, welas asih. Jiwa itu adalah manunggal. Bagaimana engkau bisa manunggal dengan sang maha, manunggaling kaulo Gusti, manunggal dengan sang maha. Karena yang milikmu pribadi adalah jiwa. Raga orang tua, nur cahyo, cahaya atau ruh itu dari sang maha, milikmu pribadi adalah jiwa. Nah, jiwamu ini bisa berkomunikasi, berhubungan dengan siapapun. Berhubungan jiwa ini berhubungan dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Dan jiwamu ini berhubungan dengan aku. Aku adalah sebuah keakuan atau ego yang ada di dalam dirimu. Jiwa berhubungan, mempunyai hubungan 3 kali hubungan. Jiwa itu sendiri dengan akunya, dengan egonya. Jiwa itu sendiri dengan jiwa yang lain, sehingga ada empati dan simpati sehingga menimbulkan intuisi. Nah,
Del Kumandel Gentiwati dan Sil Pringsil. Jiwa juga berhubungan dengan Tuhan atau Sang Maha. Ketika jiwa itu berhubungan dengan Sang Maha, maka jiwa itu akan menjadi Sang Maha. Jika jiwa itu berhubungan dengan manusia, dengan jiwa yang lain, maka terciptalah empati, merasakan jiwa yang lain. Jika jiwa itu berhubungan dengan ego, dengan aku, maka jiwa itu akan tenggelam. Jiwa berhubungan dengan 3 hal penting menurut kedangkalan spiritualnya Eyang. Nah, disitulah berbahaya jika engkau mampu meningkatkan mata ketiga. Jika tidak hati-hati, akan berbahaya. Del Kumandel Gentiwati dan Sil Pringsil, kiranya Pendeta Nogogini ada di dasar lautan dan gemuruh langit, berarti malam ini ada di sana. Selalu waspada dengan Pendeta Nogogini, karena Pendeta Nogogini adalah peliharaan dari Sang Kencono, Sang Kinasih itu sendiri. Seperti yang katakan, bulan ke depan Pendeta Nogogini sudah mulai bergerak lagi. Bulan April Pendeta Nogogini bersamadi. Menurut kedangkalan spiritual yang jika salah ya dimaafkan. Kan hanya menurut kedangkalan untukmu, cucunya yang Del Kumandel Gentiwati dan Sil Pringsil. Nah, lebak Jawa ini menurut kedangkalan spiritual yang seperti itu. Kenapa didampingi dengan Sabto Palon dan Budak Jangkutan? Ya, Sabto Palon berhubungan dengan Yai Semar. Yai Semar berhubungan dengan putra-putranya. Ada Marneng Trogong, Semar Gareng Petruk Bagong. Dan Marneng Trogong mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karakter dari kaum yang ada di bawah, dan dengan karakter mereka masing-masing yang sebenarnya nganyelke tapi lucu, menggelikan tapi juga cukup membuat sibuk. Karena Sang Ratu Adil harus didampingi oleh karakter-karakter seperti itu, supaya Sang Ratu Adil itu menjadi bijaksana. Supaya menjadi bijaksana harus didampingi oleh karakter-karakter Punokawan, di mana karakter-karakter mereka itu nyelekete atau sedikit ya membuat sibuk doronya atau rajanya atau yang dimomongnya, supaya yang dimomongnya itu mengetahui karakternya dan bisa yang namanya empati atau jiwa dengan manusia, jiwa dengan sesamanya. Tetapi Sang Kesatrio selalu menyukai jiwa dengan Sang Maha. Ketika jiwa itu berhubungan dengan Sang Maha, maka jiwa itu akan manunggal. Ketika jiwa atau milikmu pribadi yang asli itu berhubungan dengan Sang Maha,
maka akan menjadi sang maha dan mempunyai daya cipta. Daya cipta berhubungan dengan intuisi, makanya empati dan simpati sangatlah penting. Welas asih, kebahagiaan jangan ditakut-takuti. Ketakutan akan melemahkan sensor yang ada di panca inderamu. Jadi apa kegunaannya raga? Kegunaannya raga hanya untuk hidup di dimensi matriks, dimensi keempat. Tetapi jiwa kegunaannya untuk hidup di dimensi berbeda, karena bisa menembus dimensi berbeda. Rahayu dari Timur Bengawan Pedit Nogogini.